wabarakatuh. Di sini saya Fitria akan menjelaskan tentang pengertian maharok kiroah. Pengertian maharok kiroah, metode kiroah adalah cara penyajian pembelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara maupun berbicara dalam hati. Melalui metode ini diharapkan para peserta didik dapat melafalkan kata-kata dan kalimat-kalimat bahasa Arab dengan fasih, lancar, dan benar sesuai kaidah-kaidah yang diteliti telah ditemukan. Lalu ada metode. Metode kiroah adalah cara penyajian pembelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara maupun membaca dalam hati. Melalui metode ini, diharapkan para peserta didik dapat melafalkan kata-kata dari kalimat-kalimat bahasa Arab dengan fasih, lancar, dan benar, sesuai kaidah-kaidah yang telah ditemukan. Metode kiroah di dalam prakteknya dimulai beserta peserta didik dengan latihan bersuara dalam minggu-minggu awal, membiasakan latihan yang lengkap dan komprehensif dengan teknik bunyi bahasa dan membiasakan mendengarkan kalimat yang sederhana lalu mengkomunikasikan wawuna metode pembelajaran bahasa Arab, teori dan aplikasi. Lalu ada latar belakang metode kiroah. Apa itu? Adapun yang melatar belakangi munculnya metode membaca atau kiroah sesungguhnya merupakan reaksi atas metode langsung yang memprioritaskan keterampilan berbicara dan mengabaikan 3 keterampilan lainnya. Yang pertama mendengar, yang kedua membaca, dan yang ketiga menulis. Atas dasar inilah maka para pendidik pakar bahasa termotivasi untuk mencetuskan sebuah gagasan metode komparasif sesuai dengan perkembangan pembelajaran bahasa. Pada waktu itu, perkembangan opini bahwa pembelajaran bahasa asing termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab dengan target semua keterampilan berbahasa Arab adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, pada tahun 1929, Profesor Kolomel menemukan sebuah realitas bahwa pembelajaran bahasa yang memfokuskan kepada keterampilan membaca adalah metode membaca. Metode ini diaktualisasikan pada lembaga pendidikan formal dan perguruan tinggi Amerika serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang di Eropa karena metode populer dengan teknologi metode membaca bukannya berarti keterampilan. Latihan menulis dan berbicara juga diberikan meskipun dengan porsi yang terbatas. Lalu di sini ada karakteristik metode kiroah. Karakteristik metode kiroah diantaranya lain yang pertama, tujuan utamanya adalah kemahiran membaca, yaitu agar pelajar mampu memahami teks ilmiah untuk keperluan studi mereka. Yang kedua, materi pembelajaran berupa buku bacaan utama dengan suplemen daftar kosakata dan pertanyaan isi bacaan, buku bacaan petunjuk untuk perluas intensif readingnya, kiroah, terus buku latihan mengarang, terbimbing, dan percakapan. Yang ketiga, basis kegiatan pembelajaran adalah memahami bacaan didahului oleh pengenalan kosakata pokok dan maknanya, kemudian mendiskusikan isi bacaan dengan bantuan guru pemahaman isi melalui proses analisisnya. Yang keempat, membaca dalam atau lebih mudah diutamakan daripada membaca keras atau loud reading. Kaidah-kaidah diterangkan seperlunya, tidak boleh berkepanjangan. Lalu keterampilan kiroah. Keterampilan yang berbahasa mencakup 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengar, maharok istimewa, keterampilan berbicara, maharok kalam, keterampilan membaca, maharok al-kiroah, dan keterampilan menulis, maharok al-kitabah. Keempat ini menjadi aspek penting dalam belajar bahasa Arab.
karena empat keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedudukan keempat keterampilan ini sangat menunjang dalam percakapan bahasa Arab. Keempat keterampilan tersebut terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek keterampilan resensif, menyimak dan membaca, dan aspek keterampilan produktif, berbicara dan menulis. Jadi keterampilan membaca adalah kemampuan menganalisis dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau merencanakan di dalam hati. Khususnya mampu atau bisa membaca dengan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa Arab yang sangat penting. Tanpa membaca kehidupan seseorang yang statis dan tidak berkembang. Dalam pembelajaran bahasa secara umum, termasuk bahasa Arab, urgensi keterampilan membaca tidak dapat diragukan lagi. Sehingga pengajaran membaca merupakan salah satu kegiatan yang mutlak yang harus diperhatikan dalam aspek penawaran metode pembelajaran bahasa Arab. Baik, sekian kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.